Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Yudhistira dengan NIM 2354232025 dari Prodi Peternakan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Oke, kali ini saya akan mewawancarai seorang peternak bebek dengan sistem pemeliharaan digembalakan atau diangon untuk menguji kelayakan usahanya. Baik, langsung saja kita ke wawancaranya. Let's go. Baik, saya sudah di kandang ya, di kandang bebek. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Nardi. Bapak Nardi selaku pemilik ya. Pengembala lah bahasanya. Ini dulu waktu beli bebeknya ini umuran berapa ya Pak? Dari umur 1 hari Pak. Prosesnya 1 hari sampai umur 5 bulan. Setelah 5 bulan kan proses telur. Dan proses telur sampai usia 2 tahun lah kira-kira. Dulu waktu beli itu umur berapa Pak? Kok umur berapa? Habis biaya berapa? Kalau bibitan yang betina itu notanya 13.000 per biji. Berapa ekor? Kemarin beli itu sekitar 1.300. Untuk produksi telur sehari kira-kira berapa Pak? Kalau kemarin itu bisa mencapai 850-an per hari. 850 untuk berapa ekor? 1.000 ekor tadi? 2.050. Selama pemeliharaan total tempatnya kira-kira berapa Pak? Dari masa pembibitan sampai dewasa itu sekitar 200-300 kubik. Semacam agak segitu. Untuk sistem yang digunakan dalam pemeliharaan ini sistemnya gimana Pak? Sistem itu kan ada beberapa sistem secara digembala sama sistem kandangan. Kalau sistem digembala artinya kan meminimalisir biaya. Cuma kalau di kandang memang efisien, tapi biayanya besar. Pembuatan kandang, membawa pakan, pakannya juga pakan produksi pabrikan. Bicara untuk perbandingan kayaknya ya efisiensi yang di gembala. Cuma pindah-pindah tempat dari panenan. Boleh tahu Bapak ini dari mana Pak? Aslinya dari Bengkulu. Dari Bengkulu merantau ke Jabung, Lampung Timur. Nanti kalau di Jabung udah selesai, panenan udah mulai digarap lagi, kita pindah dari panenan baru. Itu pola yang digembala seperti itulah kira-kira. Untuk biaya transport kira-kira berapa Pak? Transportasi dari Seru ke sini itu 900.000 satu trip. Kali PP itu? Kali berangkat. Kalau PP 18 taruhlah sekitar 2.000 lah PP. Masalah telur itu kan udah ada yang ngambil. Kalau telurnya telur udah ada yang ngambil. Kalau untuk berapa satu butir itu berapa ribu kalau dirupiahkan? Kalau sekarang satu butir harganya 1.800 sekarang. Untuk kan tadi belinya DOD atau umur 1 hari. Itu apakah langsung digembalakan, apakah dikasih pakan dulu di kandang atau gimana gitu? Kalau masalah pembibitan kecil atau DOD itu biasanya
sawah itu harus divaksin dulu, divaksin terus suntik lagi vitamin sama antibiotik, artinya biar buat kekebalan tubuh. Makanya di berani sawah atau bebek angonan itu kan terlalu banyak hama lah di sawah, jadi antisipasi ya Pak. Untuk biaya dari 1 hari sampai 20 hari plus vitamin dan vaksin itu kira-kira habis berapa Pak? Kalau biaya per 100-nya itu satu bantal sentral. Satu bantal sentral itu harganya 530. Kalau kapasitas 1000 berarti 10 bantal. Berarti total kalau 1000 itu sekitar 5.300.000 untuk pakan. Vaksin 6 taruhlah pada 1000. Vitamin itu Belum vitaminnya lah lain, taruhlah vitaminnya 1000 juga lah sama 2000 kan. Taruh sekitar 12.000-an lah. untuk makan, vaksin sama Makan, vaksin sama vitamin selama 20 hari. jadi menurut sampean ini lebih efisiensi untuk digembalakan atau diangan apakah di kandang kandang? Kalau orang yang punya modal besar sebenarnya mungkin di efisiensi yang di kandang, cuma yang jadi masalah untuk ukuran petani kan modal lahan, modal bikin kandang, modal perawatan itu susah. Apalagi pakannya kan pakan produkan, jadi bebek belum nelor itu pun udah dikasih pakan produkan. Per 100-nya itu 13 kilo bebek 100 per hari. Kalau dikalkulasikan ke rupiah berapa? Kalkulasikan rupiah berarti taruh sekitar 100.000 Untuk sehari. sehari Untuk berapa kali? bebek 100. Jadi untuk kelas petani lah bahasanya ya. Kelas petani lebih efisien untuk digembala atau diangan. Diangan aja. Kalau diangan kan bikin kandangnya juga pakai bambu bisa, pasang tenda atau terpal. Cuma kalau yang di kandangan minimal itu pakai asbes, itu pun nggak bisa kena hujan. Kalau kena hujan sedikit telurnya nggak turun karena bebeknya stres. Jadi kesimpulan dari sampean lebih efisien untuk Ya untuk ukuran petani yang modalnya modal minim ya digembala. Artinya kita cuma modal tenaga sama pikiran lah bahasanya. oh ini tadi lupa untuk biaya untuk orang sendiri bahasanya untuk sehari-hari yang gembala itu kira-kira habis berapa ribu? Kalau kita dikerjakan sama orang itu per hari 100.000. 100.000 pun itu masih kita masih makan, masih rokok itu per hari per satu orang. Artinya itu kan bisa dibagi. Kalau orang satu bisa ngirim 500 kan, kalau dibagi uang 100.000 itu kan dibagi 5 bahasanya. Artinya masih terlalu minim lah, masih bisa terjangkau buat ukuran orang-orang petani kecil lah bahasanya.
untuk Bapak sendiri ini mempekerjakan orang apakah diri sendiri? Ya sambil diri sendiri ada yang kerja, juga orang yang sendiri. Kalau untuk ukuran 200.000 di diri sendiri nggak mampu, Ya, berat. Masalahnya kalau bebek melor itu di lahan juga kan termasuk bubar lah bahasa. bentar-bentar gitu. Bisa. Jadi kalau cuma satu orang rasanya terlalu capek. Untuk tadi ongkos atau biaya untuk pengembala yang kerja itu mungkin sekitar satu orang 150 lah, untuk Taruh lah kalau sama plus makan itu. 150 untuk satu hari. Mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih untuk waktunya, untuk waktu sebentar untuk berbagi ilmu. Oke, terima kasih Pak. Oke, teman-teman, itu tadi hasil dari review atau wawancara saya bersama Bapak Nardi, seorang peternak bebek yang dengan sistem pengembalaan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.